warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dan kita sudah masuki bulan Rajab. Banyak kita berdoa supaya kita masih mendapatkan bulan Ramadan. Biasanya yang kita dengar dari banyak kiai, banyak ustaz, itu adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kita di bulan Ramadan. Karena kita mendapatkan satu Ramadan saja, kalau sukses ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar yang nilainya itu tidak terkira. Dan salah satu keistimewaan umat Muhammad SAW itu adalah melipat gandaan pahala. Kenapa dilipat gandakan? Hampir semua ibadah itu pelipat gandaannya sangat luar biasa besar. Misalnya ada Lailatul Qadar, itu waktu waktu yaitu berada di bulan Ramadan. Ada juga yang tempat, misalnya di Masjidil Haram, dikalikan 100.000. Jadi setiap kita sholat satu kali itu dianggap sholatnya itu 100.000 kali berjamaah di masjid biasa. Jadi ada tempat, kemudian ada waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah niat. Dengan bisa melipat gandakan pahala amal ibadah itu dengan memasang niat yang banyak. Kata para ulama, ta'addudun niyat atau ta'addudun niyat, banyaknya niat itu menunjukkan bahwa kita serius di dalam beribadah. Jadi yang pernah saya sampaikan, misalnya jenengan baru masuk masjid, maka niat yang jenengan pasang jangan hanya sekedar saya masuk masjid untuk sholat maghrib, akan tetapi niat yang dipasang itu, kalau Imam Ghazali itu menyebutkan minimal ada 8 niat.
Niat yang pertama, niat i'tikaf, kan? Niat yang kedua, untuk misalnya niat sedekah karena jenengan bawa uang mungkin 2.000, 5.000 untuk sedekah ke masjid misalnya. Niat yang ketiga, sholat maghrib itu nomor satu, tapi yang niat-niat yang lain itu perlu dibangun. Kemudian ketika dia itu datangnya awal, kenapa saya datang awal? Karena niatnya saya sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid walaupun sebelum maghrib itu masih dibolehkan, walaupun setelah asar. Kenapa demikian? Karena sholat-sholat yang mempunyai sebab, yang disebut para ulama itu dawatul asbab, itu dibolehkan walaupun di waktu yang terlarang. Harusnya kan sholat sunat tidak boleh dilakukan setelah asar, tidak boleh juga dilakukan setelah subuh, tidak boleh dilakukan saat matahari baru terbit, tidak boleh dilakukan saat matahari di tengah-tengah, tidak boleh dilakukan saat matahari tenggelam. Akan tetapi sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat yang dawatul asbab, sholat yang dia dilakukan karena sebab tertentu, yaitu masuk masjid, maka dia boleh dilakukan kapan saja. Ada beberapa contoh sholat-sholat yang dawatul asbab, seperti misalnya kalau kita habis tawaf, ada 2 rakaat sunnah setelah tawaf. Jenengan setelah tawaf selesai, itu kan ada sunnah 2 rakaat. Nah itu laksanakan. Tidak perlu tawafnya setelah asar. Nggak perlu misalnya lihat matahari apakah di tengah-tengah atau sedang mau tenggelam atau sedang mau terbit. Yang penting kamu boleh melakukan sholat 2 rakaat setelah tawaf di waktu kapanpun. Karena kalau nggak bisa, nggak ngajinya nggak tuntas tuh biasanya malah negur, Pak, kamu sholat apa Pak? Karena masuk masjid sebelum maghrib kan. Biasanya sholat tahiyatul masjid, nggak boleh Pak, sholat setelah asar itu nggak boleh. Padahal ada sholat-sholat yang dibolehkan menurut para ulama yang disebut dengan sholat dawatul asbab. Apakah itu sholat tahiyatul masjid atau 2 rakaat sholat sunat tawaf atau sholat gerhana misalnya. Sholat gerhana dan gerhana habis asar, ya lakukan aja sholat gerhana setelah asar, gerhana matahari. Jadi demikian jamaah sekalian rahimahullah, salah satu keistimewaan dari umat Muhammad itu pelipat gandaan pahala dari berbagai sisi. Dari sisi waktunya, kemudian dari sisi tempatnya, kemudian dari sisi niat orangnya itu bisa diperbanyak. Kemudian juga dari sisi yang lain, yaitu misalnya dari sisi keikhlasannya itu nanti juga akan dihitung dengan berlipat ganda. Sebagaimana ketika kita lihat ikhlas bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, itu pelipat gandanya itu sangat luar biasa di dalam surat Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Pelipatan dari segi keikhlasan. Ada juga
yang namanya sedekah jariah yang terus menerus jenengan diwakili oleh orang lain, itu juga boleh. Jenengan tidak harus beramal sendiri. Jenengan punya anak yang soleh, setiap dia beramal soleh, kita dapat pahala juga. Ya, anak sholat kita dapat pahala, anak sedekah kita dapat pahala. Dan seandainya anak yang soleh ini dilanjutkan oleh keturunan yang soleh juga, akan nyumbang pahala pada kita. Karena apa? Cucu kita itu hasil dari pendidikan anak kita, dan anak kita ini hasil didikan kita. Maka banyak orang yang dia sudah tertidur di alam barzakh, kalau memang bisa tidur ya, maksudnya bisa tidur itu karena kenikmatan di alam barzakh. Ya, kalau dapat siksa kubur nggak bisa tidur, kita nggak ngapa-ngapain, akan tetapi amalan kita itu bisa berlanjut terus-menerus. Ya, berlanjut terus-menerus karena didikan kita. Maka itulah kenapa umat Muhammad SAW itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ummati ummatun marhumah, umatku itu adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya belakangan, akan tetapi nanti mendapatkan giliran pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berkahnya kita ya, mempunyai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syafaat itu satu-satunya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Dan wa akhtabi'u da'wati, saya sembunyikan doaku, maksudnya saya simpan. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Jadi nanti syafaat dari Rasulullah SAW itu akan meliputi seluruh umatnya yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya Ramadan ini menjadi momen yang betul-betul kita berdoa supaya kita nanti termasuk orang-orang yang membaca. Ya mas sekalian rahimahullah, kita masuk ke babul adzan wal iqamah. Babul adzan wal iqamah. Adzan ini salah satu syiar Islam. Walaupun syariat adzan ini lafalnya itu melalui mimpi, bukan ke Nabi Muhammad, tapi mimpi para sahabat. Ada dua orang yang bermimpi, namanya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Itu yang dikasih mimpi. Pada awal pertama, Rasulullah itu sempat ragu, ini cara untuk memanggil orang sholat jamaah itu pakai apa? Ada 3 usulan yang semuanya itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Usulan yang pertama, bagaimana kalau memanggil orang sholat itu ketika waktu sholat datang ditancapkan bendera di depan masjid? Karena pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah yaitu adalah membangun masjid. Jadi tancapkan bendera. Rasulullah diam, kurang berkenan. Kemudian ada yang usul, bagaimana kalau memakai trompet? Rasulullah tidak berkenan dan mengatakan trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Ya,
Makanya kalau tahun baru itu trompet itu kebiasaan non muslim. Ya. Jangan membelikan anaknya untuk trompet yang gunanya untuk hal yang kayak begitu. Ya. Rasulullah tidak berkenan memanggil dengan trompet. Kemudian ada yang usul bagaimana kalau dengan lonceng. Rasulullah tidak berkenan juga. Kalau lonceng seperti loncengnya Nasrani. Maka kemudian ada sahabat yang dikasih mimpi namanya Abdullah bin Zaid. Umar juga sebenarnya dikasih mimpi, tetapi yang lapor duluan itu adalah Abdullah bin Zaid. Menceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya kok tiba-tiba dipapah oleh dua orang yang berbaju putih. Kemudian aku diajari lafal ini. Ya, lafal ini maksudnya lafal Anda. Betul-betul dihafalkan sama Abdullah bin Zaid. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, oh ini bukan sembarang mimpi. Maka kemudian Abdullah bin Zaid diperintahkan, kamu ajari itu Bilal. Fa innahu anda sautan, karena Bilal itu suaranya lebih kencang daripada kamu, lebih mendobrak daripada kamu. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Bilal juga, Bilal, kamu belajarlah kepada Abdullah bin Zaid, dan nanti kamu naik ke atas, panggil sholat dengan lafal-lafal yang ada di mimpinya Abdullah bin Zaid. Setelah beberapa lama Umar juga datang, ya Rasulullah, saya juga dikasih mimpi kok persis ya lafalnya. Tapi telat, ya, kamu telat. Yang mendahului kamu itu adalah Abdullah bin Zaid. Akhirnya kemudian sampai sekarang adzan dan iqamah itu adalah hasil daripada mimpi sahabat yang kemudian dikukuhkan oleh Rasulullah SAW. Dan Bilal itu menjadi muadzin pertama Rasulullah SAW setelah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan salah satu yang dijamin oleh masuk surga oleh Allah, dijamin masuk surga, yaitu adalah Bilal bin Rabah. Yang dijamin masuk surga itu banyak. Yang pertama yang dijamin itu adalah yang paling mulia yang terdepan itu adalah Ahlul Badr, yaitu orang yang mengikuti perang Badar yang jumlahnya 419. Itu pejuang berani mati di dalam perang Badar 419. Rasulullah SAW bilang tentang orang yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah, orang Badar, lakukan saja semaumu, dosamu itu sudah diampuni. Jadi kan disuruh untuk orang sakarepmu lah, sudah diampuni. Tapi tidak kemudian Ahlul Badr sembarangan, justru malah tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tim apa namanya, Dewan Syuranya Umar bin Khattab itu adalah alumni perang Badar. Karena apa? Ada jaminan. Yang jumlahnya 419. Kemudian ada hadis 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW.
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah. Ada beberapa, ada 10 yang dijamin surga langsung dari lisannya Rasulullah SAW, satu paket 10. Kemudian ditambah lagi penduduk surga itu yang ikut bai'atul ridwan, ikut berbai'at, bai'atul ridwan, jumlahnya ada 1.500-an, yaitu sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Itu juga Rasulullah mengatakan la yadkhulu ahadun annar, tidak akan masuk seorang pun ke neraka man bayat tahta syajarah, orang yang mereka itu berjanji setia di bawah pohon. Jadi memang berjanji setia hidup semati bersama Rasulullah SAW. Terus ada juga sahabat yang satu-satu dikatakan penduduk surga, seperti misalnya Bilal. Wahai Bilal, saya mendengar bunyi terompahmu di depan saya di surga. Nah, itu cara lebih spesifik. Umar juga dikabarkan sendiri terpisah dari 10. Pada suatu kali juga Rasulullah pernah diperlihatkan surganya Umar. Surganya Umar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam momen-momen tertentu. Jadi kemudian Abu Bakar juga secara sendiri juga dikabarkan masuk surga. Ketika Abu Bakar ditanya, semuanya sebenarnya ditanya, siapa yang puasa hari ini? Yang ngacong cuma Abu Bakar. Siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Yang ngacong itu cuma Abu Bakar. Siapa yang memberi makan orang hari ini? Yang ngacung juga Abu Bakar. Jadi ada 4 yang ditanya, itu semuanya Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah 4 ini berkumpul dalam satu hari ini kecuali dia adalah penduduk surga. Jadi enak ya. Tapi kita lebih bersyukur lagi, kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah melihat mukjizat Rasulullah. Jadi kita tidak pernah melihat mukjizat Rasulullah. Dapat cerita dan riwayat saja. Kita belum pernah bertemu, belum pernah melihat mukjizat, belum pernah juga kedatangan sahabatnya. Kita terlahir tapi beriman kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus jaga. Nah, itu Bilal, jamaah sekalian rahimahullah. Ada satu riwayat yang pernah Bilal itu dikatakan, ya Sauda, wahai anaknya orang yang hitam. Yang dikata-kata ini, ada yang mengatakan itu Bilal, ada yang mengatakan orang lain. Yang dikatakan ini langsung melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dikatain orang itu yang punya Sauda. Ada riwayat yang mengatakan bahwa itu adalah Abu Dhar. Ya Abu Dhar, inna kamron fika jahiliyah. Wahai Abu Dhar, kamu ini orang yang dalam dirimu ada kejahilian. Kok masih menghina orang hitam gitu? Ya, jangan begitu kalau ngomong ya benar saudara anaknya orang hitam. Kenapa tidak dipanggil namanya? Kenapa harus dipanggil anaknya orang hitam? Kamu ini masih ada sifat-sifat jahiliyah yang sangat lekat sekali. Kalau masih menghina masalah kulit yang hitam, dan ternyata menghina seperti itu adalah bagian dari tradisi jahiliyah yang harus kita hilangkan. Jadi
Alaihi Wasallam yang dipilih pertama kali. Kalau kita ditanya, kenapa Rasulullah itu tidak pernah adzan? Ya kan? Rasulullah itu kan tidak pernah adzan. Ada beberapa ibadah yang memang Rasulullah itu tidak melakukan. Dan karena seandainya dilakukan juga bisa, tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Kenapa? Karena itu tidak termasuk hal yang prinsip, seperti misalnya adzan itu bisa dilakukan oleh Bilal dan Rasulullah SAW tidak pernah adzan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu kalau sholat isya, imamnya itu di awal waktu dan tidak di waktu yang paling afdal. Kenapa? Kata Rasulullah, alasannya adalah, kenapa saya tidak mengimami kalian pada saat yang afdal? Sholat isya itu kan afdalnya itu agak malam dikit gitu kan, ketika bukan di awal waktunya, tapi agak digeser dikit. Misalnya andanya itu jam 7, ya tinggal sepertiga awal itu ya kira-kira ya tambah 3 jam, jam 10. Waktu yang paling afdal itu ya jam 10. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak melakukan? Karena menjaga agar umatnya itu tidak terlalu berat. Kata beliau, ketika pernah nyoba sekali, Rasulullah SAW ingin ngetes para sahabat, ditunda. Rasulullah belum datang, adzan sudah adzan, tapi kan belum komat, nunggu Rasulullah. Agak lumayan larut gitu kan, tiba-tiba Rasulullah melihat para sahabatnya sudah pada ngorok, sudah pada ngorok. Dalam riwayat itu mengeluarkan suara para sahabat tunggu untuk menuju isya. Dan kemudian ada yang berselorong, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, namatin nisa wasibyan. Ya Rasulullah, para wanita dan anak-anak itu sudah pada tidur karena jenengan telat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sebenarnya ini adalah waktu yang pas, yang paling afdal sholat isya kalau seandainya saya tidak memberatkan umat. Maka tradisi kemudian sampai sekarang kan nggak ada orang yang sholat isya itu jam 10 di masjid. Kalau jam 10 nanti siapa yang datang? Udah pada tidur, udah pada pulang, udah nggak kepikiran masjid. Makanya seandainya ada masjid kayak gitu, ya sebenarnya boleh. Tapi sekali lagi, kadang kita tidak memilih yang paling afdal itu supaya bisa istiqomah. Afdalnya jam 10 isya berjamaah di masjid, tapi itu untuk istiqomah tentu sangat berat, sehingga waktunya kemudian ditarik di awal waktu habis adzan pas, walaupun itu bukan waktu yang paling afdal. Persis seperti jenengan, kalau sholat qabliyah dan ba'diyah itu dilakukan di masjid, padahal qabliyah dan ba'diyah itu yang paling afdal dilakukan di rumah, ya kan? Dilakukan di rumah. Kenapa jenengan lakukan qabliyah dan ba'diyah di masjid? Supaya istiqomah. Kalau jenengan melakukan di rumah, nanti jenengan baru pulang untuk ba'diyah, batal, itu udah males, itu udah gagal salat ba'diyah. Begitu juga mau qabliyah di rumah, adzan selesai, jenengan baru qabliyah di rumah, lihat sudah mulai sholat oleh imam, itu jenengan langsung begini, nanti sampai sana udah selesai dengan di rumah saja, malah sholat
wajibnya yang malah gagal gitu. Nah ini jamaah sekalian itu perlu diperhatikan. Kadang kita itu meninggalkan yang ideal. Sebagaimana Rasulullah SAW itu meninggalkan yang ideal dalam rangka itu supaya adalah istiqomah. Rasulullah SAW itu kenapa memberi contoh yang namanya taraweh itu sebelum tidur. Beberapa hari dicontohkan sebelum tidur. Kalau ditaruh setelah tidur berat ini. Misalnya di sholat taraweh, afdolnya itu setelah tidur kayak sholat malam. Dengan makannya kekenyangan. Ya, pada waktu buka puasa tidur, bayangin beratnya untuk bangun. Makanya ditaruh oleh Rasulullah, salah satu hikmahnya. Kenapa Rasulullah memberi contoh sholat taraweh, walaupun namanya bukan taraweh ya Ramadan. Taraweh itu kan istilah yang akhir-akhir. Ya Ramadan, kenapa ditaruh sebelum tidur? Salah satunya adalah karena kalian itu sudah capek di siang hari, apalagi terus makan berat. Kalau ditaruh setelah tidur nanti jarang ada yang melakukan sholat tarawih atau qiyamu Ramadan. Jadi seperti itu. Kita ini jalan. Kalau mau beribadah cari yang kira-kira kita itu nyaman, asalkan itu tidak melanggar syariat. Walaupun itu bukan yang paling afdol, walaupun itu yang bukan yang paling afdol, silakan dirutinkan. Contohnya wanita itu sholatnya yang paling afdol itu kan di rumah, ya. Tapi kenapa Rasulullah memberi jalan ke masjid? Bahkan dalam sebuah hadis itu, idza sta'dana nisa'ukum ilal masajid, jika istri-istri kalian minta izin ke masjid, fa'danu lahunna, maka kalian beri izin mereka. Loh, malah kita disuruh ngasih izin. Ya Rasulullah, bukankah sholat mereka di rumah lebih afdal daripada di masjid? Betul. Tapi dengan ke masjid mereka itu lebih fresh, apalagi dengan suaminya. Baju mereka lebih bagus, sholat mereka lebih khusyuk. Jadi kalau seandainya ada istri kita minta izin, Mas, boleh ke masjid? Boleh. Dan tidak boleh kita melarang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu. Kenapa wanita semangatnya di dalam Islam dibolehkan sampai suami la tamna'u, jangan sampai kalian itu melarang. Ima Allah, hamba-hamba Allah perempuan untuk apa? Untuk sholat di masjid, jangan dilarang. Jadi ini sholat di rumah lebih. Iya. Dalam beberapa kasus ibadah Rasulullah SAW itu tidak harus mengambil yang ideal. Yang penting itu adalah istiqomah. Kalau kita nyari ideal terus, Pak, kalah kita sama ibadah. Misalnya gini, sholat tahajud itu setelah tidur, itu paling afdal. Kalau kita berusaha tiduran lagi, ketiduran, akhirnya nggak sholat tahajud, Pak. Atau sholat qiyamul lail. Kalau sholat tahajud itu kan lafaz tahajud itu kalau setelah tidur ya. Qiyamul lail, kau qiyamul lail. Kenapa kok kamu nggak qiyamul lail? Aku mau bangun habis tidur aja. Tapi kok nggak bangun? Maka Rasulullah bilang kepada Abu Hurairah, tidurlah kamu tapi sudah witir kayak Abu Hurairah. Salah satu pesan Rasulullah SAW pada Abu Hurairah itu adalah anak ma'ala witrin, supaya ketika saya tidur itu sudah witir. Bukankah yang setelah tidur lebih afdal? Nah itu nanti. Yang penting itu istiqomah, gak usah
Nyari yang paling abdul itu. Kayak wanita itu tadi kan. Wanita itu yang paling abdul itu sholatnya di rumah. Jadi nggak boleh suami bilang gini, ojo nang masjid, nang rumah itu lebih abdul. Itu berarti ngarang. Selagi ada, kalau saya itu ada 5 syarat ya perempuan itu untuk bisa dan diperbolehkan untuk sholat di masjid. 5 syarat ini harus dipenuhi dengan baik. Yang pertama itu adalah izin suami. Kalau izin suami nggak boleh melarang, ya kan? Nah, itu ojo seruman sakarepe dhewe. Dihargai ya suaminya, Mas, aku mau ke masjid. Nah, itu. Jadi dan suami nggak boleh. Nama maling, laporan masjid. Saya paling abdul di rumah. Justru nanti laki-laki seperti ini yang dimarahi oleh Rasulullah SAW. Apa alasanmu gitu? Kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Ya. Kemudian yang kedua, satu izin suami. Dan yang kedua, tidak boleh pakai minyak wangi sedikit pun. Kan pakai baju bersih cukup, tidak harus pakai minyak wangi. Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad al-isya al-akhirah. Kalau ada wanita kok dia memakai minyak wangi, jangan dia hadiri sholat isya. Nah gitu. Pokoknya jangan memakai minyak wangi. Banyak orang yang di Masjidil Haram dari jamaah kita itu yang biasanya modis-modis itu ya, apa itu artis apa bukan artis lah, kayak orang yang punya uang yang biasanya punya pakaian itu di Masjid Nabawi sang minyak wangi, di Masjidil Haram juga pakai minyak wangi. Nah itu kena pasal kamu pulang. Dalam riwayat lain disuruh untuk mandi, kamu pulang mandi lagi, ganti baju. Kalau mau ke masjid, misalnya Rasulullah itu ingin menekankan, kalau minyak wangi itu dipakai untuk suami saja. Jadi para wanita itu kalau beli minyak wangi itu tujuannya adalah untuk suami. Makanya nanya, Mas ini kamu suka atau bau? Jangan beli sendiri, malah disukai oleh yang bukan suami. Makanya Rasulullah itu sangat keras ya mengenai wanita yang pakai minyak wangi, terutama minyak wangi yang bisa menyebar ratusan meter itu. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin yajidu rihaha fayazaniyah. Wanita yang dia pakai minyak wangi kemudian dia melewati gerombolan laki-laki supaya laki-laki itu membau wanginya, maka dia adalah seorang pezina. Keras sekali. Walaupun dia belum berzina, tapi dikasih status oleh Rasulullah, dia itu adalah pezina. Makanya dijaga istrinya, ya. Istri-istri kita itu dijaga, Pak. Sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi ke undangan, sebelum pergi jalan-jalan, itu diinget itu. Kalau kamu interaksinya nyampur ada laki-lakinya, ojo sampai bawa minyak wangi yang nyebar kemana-mana. Kalau minyak wangi yang tidak nyebar atau menghilangkan bau, yang bau bahkan tidak menyebar. Tapi kalau yang menyebar, nah itulah yang membuat fitnah orang lain. Jadi istri-istrinya dijaga. Mau pergi undangan atau arisan, kok bau kok ini? Kalau anak laki-laki ini, pemain juga perempuan aja, terus ke perempuan aja. Tapi kalau sampai dibawa oleh laki-laki, ya, dan memang sengaja, nah itu dia statusnya adalah berzina. Kemudian yang ketiga, menutup aurat dan tidak boleh tabarruj. Menutup auratnya yang sempurna.
Jangan sampai ya kita melihat sekarang itu modis ya. Banyak yang mereka itu ketika memakai baju itu justru yang modis. Bahkan sekarang ada mukena yang modis, ya kan? Mukena itu gambarnya itu sudah indah, Pak. Macam-macam gitu motif mukena. Itu juga justru malah membuat perhatian orang banyak. Kalau saya putih atau hitam, udah memang tujuannya itu sholat. Jangan sholat di bagian dekat dengan laki-laki, warnanya dari belakang itu membuat menarik perhatian. Itu malah nanti dapat dosa. Kenapa perhatian kita itu adalah tentang wanita? Karena wanita ini adalah salah satu sumber daripada syahwat, apalagi pada zaman sekarang di mana sumber syahwat ini difasilitasi. Dengan mungkin pernah dengar ada perempuan hilang gara-gara ketemu teman di Facebook. Ada perempuan, ya anak-anak SMP. Jadi dia itu janjian sama temannya di Facebook, akhirnya hilang, nggak pulang-pulang. Kira-kira kemana ya? Itu hati-hati ya zaman sekarang. Jadi masalah pakaian tabarruj ini kita harus memang juga melihat anak perempuan kita, istri kita, agar kita jaga. Kemudian yang keempat itu adalah aman dari fitnah. Ya. Aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah itu ya sebagian wanita itu kan ada yang rawan ya, suka apa istilahnya, kalau istilah Jawanya itu kemayu gitu. Mbak, ke masjid mbak, suaranya itu walaupun itu baik ya, tapi kan di dalam Al-Quran jangan sampai kita itu merendahkan suara atau perempuan itu merendahkan suara. Fayat ma'alati fi qalbi marad, orang yang dalam diri ada penyakit itu nanti ada harapan-harapan yang tidak baik gitu. Apalagi yang disapa itu janda, ketika disapa kemayu lagi. Saya punya istri pun kepencot ya kan. Wah ini kita belum ini. Padahal memang dia sifatnya itu seperti orang yang model kayak gini, itu mendingan sholat di rumah aja. Kalau mau sholat di masjid, ojo terlalu kemayu, ojo kemayu. Kalau ditanya mau kemana, nggak ke masjid. Kemudian yang terakhir, jangan ada khalwah dan ikhtilaf. Khalwat itu maksudnya gimana? Berdua-duaan di masjid. Lalu di masjid, masjid-masjid yang sepi. Misalnya ada orang yang pacaran berdua, pacaran sendiri sudah dilarang. Kemudian dia mampir di Masjid Al-Akbar, ya kan? Bilang sama perempuannya, "Dik, ayo kita sholat berjamaah di Masjid Al-Akbar, lebar." Nah itu nggak boleh, walaupun sholat, ya kan? Tapi berdua ini statusnya gimana? Dimojok berdua, gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Ada 5 ini yang memang harus dibuka, yang sekalian memang Allah, supaya kita terhindar dari terutama wanita yang terhindar dari dosa. Itu kembali ke tema awal bahwa banyak sekali kita itu memang meninggalkan yang afdal itu supaya istiqomah. Coba kita baca salah satu hadisnya.
yang ada di dalam bab adzan supaya kita masuk, ya kita belum masuk dari tadi, itu adalah mukadimah dalam bab adzan. Babul adzan wal iqamah. Hadis yang pertama, ya, ini penjelasan daripada pensyarah Tawdihul Ahkam. Bahwa asli kata adzan itu berasal dari fi'il adzana yu'adzim, yang artinya adalah i'lam, memberitahukan. Adzan itu menjadi syariat, ya, di dalam kehidupan masyarakat muslim. Dan sebagaimana tadi yang saya ceritakan, prosesnya itu adalah ketika Rasulullah SAW ingin mencari cara untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat jamaah. Dan hukumnya menurut jumhur ulama itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau seandainya masjid ke ono ada, jenengan itu boleh mengumandangkan sampai di rumah jenengan itu boleh ada. Kalau memang tidak ada adzan di situ, itu namanya fardu kifayah. Dan kita beruntung masyarakat Indonesia karena banyak musola, masjid, sehingga seandainya ini keadaan diwakili oleh masjid sampingnya, apalagi NU Muhammadiyah. Ono masjid NU, ono masjid Muhammadiyah, saling mewakili. Jadi saling menggugurkan kewajiban satu dengan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.